dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan membuat tugas proyek B5, yaitu correction video debat cawapres. Nah, di sini Gibran akan membacakan visi misinya. Kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Di sini Gibran menyebutkan visi misi pasangan tersebut banyak tertumpu pada klaim keberhasilan pemerintahan sekarang dan fokus penguatan dalam membangun bangsa. Nah, betul sekali. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Benar yang dikatakan Gibran, untuk menuju Indonesia emas, kita harus merubah voices challenge menjadi voices unity. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Yang barusan dikatakan Gibran tadi, kita sebagai pemuda harus mampu menaikkan nilai tambah di tengah resesi di era gempuran generasi muda yang bergenerasi nasional. Ya, betul sekali. Karena kita sebagai generasi bangsa harus bijak dalam memimpin untuk menjadikan kehidupan bangsa menjadi lebih baik. Betul sekali. Nah, di sini Caimin di debat cawapres membahas tentang kekuasaan berkelanjutan. Dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan zuharul fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Nah, di sini Caimin mengatakan firman Allah dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa Al-Quran menyatakan saharal fasadu fi bari wal bahri bima kasabat aidin naas, yang artinya telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, ujar Caimin. Nah, di sini kita akan melanjutkan video yang dibawakan oleh Bapak Mahfud MD, yaitu visi misi Bapak Mahfud yang didebatkan perdana Cawapres Pemilu 2024. Ya, di sini Bapak Mahfud akan membawakan visi misinya mengenai masalah banyaknya korupsi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu
saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita. Betul sekali. Karena ketika korupsi merajalela sama saja, kalau kita korupsi merajalela sama saja amburadul. Jadi benar kata Bapak Mahfud, kuncinya adalah berantas korupsi. Kalau koruptor dibagas, maka akan lancarnya program yang akan selesai 50% masalah bangsa. Ya, betul sekali. Karena siapapun presidennya, yang utama berantas para koruptor, percuma pembangunan, percuma bantuan. Karena itu hanya tipu-tipu korupsi. Mereka foya-foya pakai uang rakyat. Korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Bapak Mahfud tadi mengatakan korupsi terjadi di 3 alam. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat pesawat terbang di udara, ternyata ada banyak juga korupsi. Nah, jadi saran saya saat ini apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Padahal Bapak bilang banyak koruptor di negeri ini. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak menangkap para koruptor itu? Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut, kaila yakuna dolatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. Baik. Nah, jadi menurut saya tentang visi misi 03 ini, coba wujudkan saja kalau visi misi Bapak itu jadi kenyataan. Itulah video singkat dari kami. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video Cawapres tersebut, semoga salah satu yang bisa terpilih akan mampu memimpin negara kita agar lebih maju ke depannya dan visi-misi yang mereka katakan bisa dibuktikan, bukan hanya ucapan yang hanya ia lontarkan agar bisa terpilih jadi presiden. Tetaplah menjadi pemuda yang hebat dan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 9 Wajo dari kelas 4 dan dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan membuat tugas proyek P5 fase F. 1, 2, 3. Jauh. 3. Ini lagi kelihatan debat capres. Boleh. Ya, betul sekali. Uy, sambo deh Nero. Naik pas. Hujan itu capek mewah dulu. Berarti hujan. Oleh karena ini, diri
terjadi di 3 alam. Kita menginjak bumi, ada 3 korupsi di tanah, ada Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga cawapres tersebut, semoga apa yang dia sampaikan dan apa yang telah menjadi visi-misinya bisa diwujudkan, dan visi-misi yang mereka katakan bisa dibuktikan, bukan hanya ucapan yang hanya dia lontarkan agar bisa terpilih jadi presiden. Tetaplah menjadi Jangan golput. Oh, mau jauh aja. Gas. Gas. 1, 2, 3. Tetaplah menjadi pemuda yang hebat, tidak jangan Tika. golput.